Kerajaan Aceh terletak di Aceh, tepatnya adalah yang kita kenal sekarang sebagai Banda Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang didirikan oleh Ali Muhayyad Shah yang memimpin kerajaan Aceh selama tahun 1514 sampai 1530 Masehi. Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh meliputi Provinsi Aceh, pesisir Sumatera Utara, dan Semenanjung Melayu. Sebelumnya, daerah kekuasaan kerajaan Aceh merupakan daerah kekuasaan kerajaan Lamuri yang bercorak agama Hindu. Namun setelah Aceh menyerang, kerajaan Lamuri pun kalah dan wilayahnya menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Aceh. Silsilah kerajaan Aceh, keturunan atau raja-raja yang paling berpengaruh di kerajaan Aceh yaitu sebagai berikut. 1. Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1530. Sebelumnya udah gue singgung di atas kalau Raja Ali Muhayyad Shah merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Aceh. Pada kekuasaan beliau, kerajaan Aceh melakukan ekspansi ke beberapa daerah seperti Pasai, Daya, Lidik, Nakuf, dan Pedir. Setelah Ali Muhayyad Shah meninggal, ia digantikan oleh putranya yaitu Sultan Salahuddin. Sayangnya pada masa pemerintahan Salahuddin, beliau ini kurang perhatian gitu sama negara, sehingga Aceh mengalami kemerosotan. Sehingga beliau digantikan oleh saudaranya yaitu Alauddin Riayat Shah 1589 sampai 1604. Dalam kepemimpinannya, Alauddin Riayat Shah melakukan penyerangan ke Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis dan juga menyerang kerajaan Aru. Sebenarnya sudah sejak lama nih kerajaan Aceh ingin menguasai Malaka, namun Portugis lebih dahulu menguasai Malaka. Namun penyerangan ke wilayah Malaka dan Aru gagal. Hal ini disebabkan karena wilayah Malaka dikuasai Portugis yang lebih unggul dalam teknologi pertempuran. Sedangkan kerajaan Aru mendapatkan bantuan dari Johor untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, di bawah kepemimpinan Alauddin Riayat Shah, kerajaan Aceh mulai melakukan hubungan diplomasi politik dengan Turki. 3. Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah kerajaan Aceh tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Dalam masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kemajuan pada beberapa bidang, antara lain: yang pertama, bidang perdagangan. Kemajuan pada bidang perdagangan terutama pedagang lada yang merupakan komoditas utama Aceh. Selain itu, karena ada larangan untuk para pedagang Islam untuk berdagang di Malaka oleh pemerintah Portugis, menyebabkan para pedagang datang ke Aceh dan meramaikan perdagangan di Aceh. Jadi ini kalau dimisalkan pasar, Aceh ini jadi pasar yang serba ada karena banyak pedagang yang datang untuk berdagang di Aceh. B. Bidang politik. Dalam bidang politik, kerajaan Aceh berhasil menginvasi wilayah lain seperti Johor, Pohong, Kedah, Aru, dan yang lainnya, sehingga kerajaan Aceh memiliki wilayah yang sangat luas. Diplomasi. Hubungan diplomasi antara Aceh dan Turki menjadi semakin erat. Selain itu, Aceh juga bekerja sama dengan negara Timur Tengah lainnya. Hal ini dilakukan sebagai strategi agar Aceh mendapat perlindungan dari negara Barat. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, penyebaran agama Islam semakin luas. Tata negara di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda menjadi lebih tertata dan aturan-aturan yang diberlakukan adalah aturan berdasarkan kaidah Islam. Iskandar Tani tahun 1636 sampai 1641. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, tahta kerajaan Aceh digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Tani. Di bawah kepemimpinan Iskandar Tani, beliau melanjutkan tradisi kekuasaan yang sebelumnya dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda, karena beliau masih merasa kalau tradisi tersebut masih baik dan cocok untuk dilakukan. Pada masa pemerintahannya, muncul seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Ia menulis buku sejarah Aceh berjudul Bustanu Salatin, puncak kejayaan kerajaan Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda menggantikan Sultan Ali Riayat Shah,
1604 sampai 1607 Masehi, Kerajaan Aceh mengalami kemajuan yang luar biasa hingga mencapai masa kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mampu menguasai jalur perdagangan, bahkan menjadi bandar transit bagi pedagang-pedagang Islam di barat. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga tetap meneruskan perjuangan Aceh menyerang Portugis dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaya untuk penguasaan jalur perdagangan Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Saat itu, Kerajaan Aceh memiliki kekuasaan yang luas. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh terbentang dari daerah Aru, Indragiri, Kedah, Pahang, dan Perlak. Keturunan Kerajaan Aceh. Tak berselang lama setelah mundurnya Sultan Iskandar Muda dan digantikan oleh Sultan Iskandar Thani 1636 sampai 1641 Masehi, Kerajaan Aceh mulai mengalami keruntuhan. Salah satu faktor terbesar runtuhnya Kerajaan Aceh adalah perebutan kekuasaan di antara pewaris takhta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka pun semakin menguat. Belanda pun turut melancarkan perang di wilayah Aceh, sampai akhirnya 40 tahun berlalu, Kerajaan Aceh jatuh di tangan kolonial Belanda. Jalan Kerajaan Aceh berbentuk bangunan. Masjid. Masjid merupakan tempat sholat umat Islam. Masjid tersebar di berbagai daerah, namun biasanya masjid didirikan pada tepi barat alun-alun dekat istana. Masjid merupakan tempat bersatunya rakyat dan rajanya sebagai sesama makhluk ilahi dengan Tuhan. Raja akan bertindak sebagai imam dalam memimpin sholat. Bentuk dan ukuran masjid bermacam-macam, namun yang merupakan ciri khas sebuah masjid ialah atap atau kubahnya. Namun di Indonesia umumnya atap yang bersusun, makin ke atas makin kecil, dan tingkatan yang paling atas biasanya berbentuk limas. Jumlah atapnya selalu ganjil. Bentuk ini mengingatkan kita pada bentuk atap candi yang denahnya bujur sangkar dan selalu bersusun, serta puncak stupa yang ada kalanya berbentuk susunan payung-payung yang terbuka. Dengan demikian, masjid dengan bentuk seperti ini mendapat pengaruh dari Hindu-Buddha.